Silakan diperhatikan kasusnya dengan baik. Yang pertama adalah seorang ibu hamil, ya, usia kehamilan kurang lebih 7 bulan, terjatuh dari lift atau eskalator. Nah, setelah terjatuh, ditemukan adanya pendarahan. Pendarahan ini mengalir ya dari bawah kaki dan juga ada patah tulang di lengan sebelah kanan atas. Kira-kira bagaimana untuk penanganannya mulai awal? Silakan. Bergantian tidak apa-apa. Oke, Bu, saya akan mencoba menjawab. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Yang pertama dilakukan adalah melakukan penilaian keadaan. Tentunya di penilaian keadaan ini kita yang pertama adalah meminta para pastinya di eskalator diasumsikan bahwa banyak orang begitu. Setelah itu meminta para orang-orang untuk tidak berkerumun agar lega begitu, agar korbannya penderita tidak sesak nafas karena banyak orang yang berkerumun. Setelah itu memperkenalkan diri kita sebagai ahli K3 atau yang bisa menangani pertolongan pertama tersebut. Nah, selanjutnya adalah masih di penilaian keadaan itu adalah memastikan semisal kita mau menolong korban itu juga aman buat kita sendiri. Jadi kalau tidak aman, mending tidak dulu. Soalnya kan nanti kalau semisal kita pun tidak aman, nanti takutnya nanti ada korban selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah meminta pertolongan ke orang lain, pastinya banyak orang untuk menelepon fasilitas kesehatan terdekat, terus juga mengamankan barang-barang korban. Selanjutnya mungkin bisa ditambahi teman-teman yang lain. Silakan dilanjutkan. Apakah suara saya terdengar? Agak kecil ya, Mbak. Ya, izin melanjutkan Ibu untuk Ya. langkah selanjutnya yaitu penilaian dini. Di penilaian dini ini kita melakukan pemeriksaan ASNP yaitu awas, logistik, awas, nyeri dan tidak respon ASNP. Jadi itu maaf ASNP awas, suara, nyeri dan tidak respon. Ya, tidak Nah, respon. setelah melakukan pemeriksaan ASNP dilanjutkan dengan pemeriksaan CAB yaitu circulation, airway, dan breathing. Di CAB ini kita memastikan apakah nadi korban itu ada atau tidak ada dengan menekan nadi karotis korban. Dan yang kedua yaitu pemeriksaan airway untuk memastikan jalan nafas korban itu berjalan dengan lancar atau tersumbat. Nah, yang terakhir yaitu breathing korban berjalan dengan spontan atau tidak, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Mungkin. Baik, Ibu, saya akan melanjutkan ke penilaian fisik. Oke. Yang pertama, bagaimana Ibu? Silakan. Ya. Selanjutnya, setelah melakukan penilaian keadaan, maka dilakukan penilaian fisik. Pada penilaian fisik sendiri, yang Iya, nggak apa-apa. Background Ibu ayam. ya, Rami. Nggak apa-apa. Yuk, lanjut. Yang pada penilaian fisik sendiri, yang pertama dilakukan adalah penilaian PLNP. Karena korban jatuh dari lift dan sudah diketahui terjadi perdarahan yang mengalir dari kaki, maka dilakukan itu. Karena kan korban juga dalam keadaan hamil, jadi mungkin perdarahan yang terjadi itu akibat dari hamilnya itu. Terus kita melakukan penanganan itu luka pada lengan. Oke. Lengan atas dengan cara melakukan pembidaian. Pembidayannya? Lanjut. Ya, dengan cara meletakkan tangan bawah di dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah, lalu dipasang bidai L atau bidai sampai siku,
Lalu ikat pada daerah di atas dan di bawah tulang yang patah. Lalu lengan bawah digendong. Jika siku juga patah dan tangan tak bisa dilipat, pasang bidai sampai ke lengan bawah dan biarkan tangan tergantung, tidak perlu digendong. Lalu dirujuk ke rumah sakit. Mungkin. Baik. Ada yang mau ditambahkan, Mbak Aisyah? Ya, baik Bu. Izin menambahkan. Iya. Setelah penilaian fisik menuju ke riwayat penderita, kompak, itu korban mengalami rasa sakit pada lengan atas, lalu O-nya mungkin sedang mengalami pengobatan di meminum nutrisi buat kehamilan, M-nya makanan terakhir yang diminum, dan P-nya apakah memiliki riwayat penyakit atau tidak. Oke. Lalu K-nya memiliki alergi atau tidak, dan K-nya korban. Maaf, suaranya terputus. Baisa? Jaringan mungkin ya. Oke. Ya, secara umum Anda sudah melakukan stepnya mulai dari awal sampai akhir ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Isa. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika melakukan pertolongan dan yang lain-lain itu Anda harus cepat untuk memikirkan kira-kira tadi terjadi kegawatan dari sisi apa. Saya tadi belum apa saya yang tidak teliti ya, belum mendengar Anda menyebutkan bagaimana untuk menangani pendarahan yang ada di kaki. Ya, begitu? Apa saya yang kurang teliti atau apa namanya? Saya kurang mendengar mungkin, atau Anda ada ini tadi sudah menyebutkan, maaf, bagaimana pendarahan yang mengalir di kaki tadi. Kira-kira kita memikirkan apa sih? Begitu. Bisa kita kan wanita ya, jadi agak ngerti lah ya. Kira-kira darah mengalir di kaki dalam kondisi hamil itu resikonya apa? Izin menjawab Ibu. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Silakan. Kemungkinan dari keluarnya darah mengalir dari kaki dari seseorang yang hamil itu akibat benturan perut tadi sehingga mengakibatkan perdarahan terhadap ibu hamil tersebut. Nah, perdarahan ini sebaiknya segera ditangani agar ibu hamil tersebut tidak kehilangan banyak darah seperti itu. Caranya gimana? Cara untuk kira-kira kalau terjadi hal seperti itu di depan kita, caranya bagaimana? Untuk menghentikan atau istilahnya bukan menghentikan, menangani ada proses pendarahan yang seperti itu. Mungkin bisa dilakukan dengan memberikan penutup luka yang tebal, memberikan penutup itu yang tebal agar perdarahan tidak keluar begitu banyak seperti itu. Ya baik, begini. Kira-kira kemungkinan besar kalau ada darah mengalir di kaki pada penderita korban hamil itu aliran darahnya dari mana ya? Dari organ vital perempuan itu sendiri, Bu. Baik. Itu. Ya, kalau kita haid mungkin wajar ya kita pakai apa namanya pembalut begitu. Tapi ini pada kondisi yang ketika mengalir darah gitu dan kemungkinan besar apa yang kita pikirkan? Proses apa nih? Kira-kira kalau wanita hamil terus terjatuh, iya keguguran kan begitu. Jadi ada proses yang kita kan belum tahu usia kehamilannya berapa ya. Kalau misalnya kita bisa menaksir, oke udah besar banget dan di atas pusar kita, berarti itu udah di atas dari 4-5 bulan ya, kurang lebih seperti itu, 6 bulan gitu ke atas. Itu berarti resikonya itu juga cukup besar karena
Kalau sampai pendarahan itu terjadi, bisa jadi ada pecah daripada kantong daripada ketuban, ya. Kantong ketuban pecah dan kepala itu akhirnya atau badan atau yang lain-lain tuh bergeser dan ari-ari atau plasenta itu bergeser dan akan segera keluar begitu bayinya. Jadi kan dikhawatirkan proses kehamilan, persalinan akan terjadi. Nah, untuk seperti itu kita tidak bisa melakukan penanganan dengan menutup luka, ya. Jadi nggak mungkin kita menutup area intimnya itu agar pendarahan berhenti. Tapi yang bisa kita lakukan adalah selain cepat merujuk, juga memposisikan korban dalam kondisi pertolongan yang seperti apa agar terhindar dari shock. Bagaimana caranya? Agar terhindar dari shock atau kehilangan cairan yang banyak dan tidak memperberat fungsi jantung. Kira-kira bagaimana untuk penanganannya? Melakukan Elevasi kaki, ya, kaki ditinggikan. Terus setelah itu, selain itu, apa lagi? Ini mengalir aja ya diskusi, jangan terlalu tegang gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan begitu? Apa namanya? Elevasi kaki, baik. Selain elevasi kaki, imobilisasi korban, Ibu. ya, imobilisasi dari sisi lengannya tadi ya, kan karena patah ya. Kalau yang lain-lain ya secara umum diselimutin dan yang lain-lain begitu kan untuk pertolongan shock untuk korban. Ya, pastikan juga ini tadi stasiun jatuhnya di mana nih? Kurang lebih. Lokasi jatuhnya di mana? Izin menjawab, Ibu. Iya. Karena tadi kemungkinan asumsinya dari studi kasusnya sendiri terjatuh dari eskalator, kemungkinan atau diasumsikan itu kemungkinan di dekat di bawah eskalator sendiri. Maksudnya eskalator kan tangga ya Bu ya. Jadi kemungkinan jatuh menuju ke bawah gitu di dekat eskalator sendiri, di depannya begitu. Baik, kira-kira yang ada eskalator ini lokasi apa kira-kira? Kurang lebih. Seperti mall, Ibu. Mall, rumah sakit gitu ya. Rumah sakit juga ada yang bertingkat. Jadi di sana kan ada security atau yang lain-lain dan pos, istilahnya orang-orang yang bisa untuk dijadikan saksi dan juga dimintai tolong untuk bantuan. Nah, itu perlu Anda pikirkan juga ya, stasiun tempat kerjanya. Sama terakhir dari saya, pertolongan soal pembidaian tadi ya. Tadi yang ini lengan apa nih? Lengan atas ya. Coba Anda bisa gerakkan lengan atas Anda. Tadi kalau nggak salah saya dengar batas pembidaian kan antara 2 sendi ya. Berarti kalau lengan atas sendi apa yang berperan? Gimana proses meletakkan bidainya itu? Di sebelah mana kira-kira? Proses meletakkan bidainya. Silakan. Lengan atas. Di mana kira-kira? Tadi kayaknya sudah dijawab. Silakan dijelaskan lebih detail lagi. Proses meletakkan bidainya di sebelah mana? Kalau lengan atas, ada sendi apa di sini? Sama di sini kan? Begitu. Kira-kira proses meletakkan bidainya seperti apa? Gimana? Gak apa-apa dijawab. Ya, silakan. Dari sini sampai di siku, bila siku tersebut tidak ada kemungkinan cedera, jadi bisa ditekuk seperti ini. Dan apabila siku tersebut terdapat cedera, maka pembidaiannya sampai dengan pergelangan tangan atau telapak tangan ini. Seperti itu. Ya, pastikan bahwa sendi bahu ini juga tidak bisa bergerak ya. Karena sendi bahu ini kan sendinya adalah sendi yang bisa bergerak ya. Namanya sendi peluru. Sendinya bisa bergerak ke yang lain-lain, ke 3 arah. Jadi kalau ini Anda membidainya sampai sini aja, ini bisa bergerak, ini percuma.
terus Anda bidanya sampai gini, ternyata sikunya Anda bisa ngangkat atau neko, itu percuma. Kalau prosesnya tadi menurut apa namanya Mbaknya diginikan itu boleh. Itu namanya pembalut gendong ya. Jadi diletakkan seperti ini agar ini tidak bergerak. Ini sudah dipastikan nggak bergerak. Ini juga nggak bergerak. Jadi satu. Ya boleh. Misalnya Bu di sana saya nggak nemukan sama sekali ada apa tuh namanya benda yang keras. Jadi cuman kain aja, kain segitiga gitu. Mungkin kerudung atau apa yang nggak dipakai ya. Itu kan di mall ya. Mungkin di depannya toko hijab atau apa pinjem lah atau gimana. Terus diikat gitu. Nah itu bisa ya untuk penanganannya seperti itu. Tapi yang paling mengancam nyawa, kira-kira pendarahan yang dari jalur vital tadi atau dari tangan menurut Anda? Izin menjawab, Ibu. Tentunya yang dari alat vital tadi ya, karena pendarahannya kan langsung gitu. Kalau Baik. semisal yang fraktur tadi kan masih bisa ditangani dengan pembidayaan gendong tadi. Tapi kalau yang perdarahan tadi bisa berakibat fatal kalau nggak ditangani secara tepat gitu. Baik. Ya. Terima kasih kelompok 2. Silakan ada yang mengajukan pertanyaan dulu dari teman-teman. Atau mungkin Bu saya nggak puas Bu jawabannya Ibu atau nggak puas jawabannya ini apalagi mungkin ada yang terlewat. Silakan. Kelompok 1, 2, 3 laki-laki dan kelompok 1 dan 3 perempuan. Silakan. Saya beri kesempatan 5 menit. Silakan raise hand. Semuanya udah jelas tentang kasus ini loh ya. Sudah jelas? Baik. Kalau sudah jelas. Oke. Sekarang silahkan terima kasih kelompok 2 perempuan. Saya lanjutkan ke kelompok 3 laki-laki. Silakan untuk raise hand dulu. Kelompok 3 laki-laki silakan raise hand. Berapa orang? 5 orang, Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, formasi lengkap ya? Oke. Kalau sama saya berarti kayak futsal nih, berenam ya. Oke, sekarang kelompok 2 perempuan. Buat kasus. Langsung spontan aja deh ya. Buat kelompok 3 laki-laki. Yang kompleks ya. Tapi biasanya kalau perempuan buat soal tuh complicated gitu ya. Ya sesuai dengan kodratinya ya, perempuan yang complicated. Yuk, silakan buat. Saya beri waktu 1 menit. Kelompok 2 perempuan. Nanti spontan aja langsung ini. Pikirkan aja. Jangan ibu hamil lagi ya. Satu menit ya, kelompok namanya 2 perempuan. Oke, sudah siap kelompok 2 perempuan? Silakan dipaparkan. Raise-nya diturunkan dulu semua. Oke. Raise-nya diturunkan, baik. Kelompok 2 perempuan? Maaf, ada yang saya salah masukkan? Udah benar semua kan ini kelompoknya? Udah benar kelompok 3? Baik. Benar, Bu. Baik, yuk. Kelompok 2 perempuan silakan soalnya. Siapa juru bicaranya? Mohon izin Ibu, apa suara saya terdengar? Terdengar, silakan. Silakan dipaparkan. Yuk. Halo, siapa tadi suaranya jadi menghilang? Mbak Aisyah ya?
Kayaknya Mbak Aisyah ada masalah sinyal ya. Silakan kelompok yang lain, Mbak Bernika, Mbak Dewi, Mbak Erdina. Yuk. Silakan. Yuk. Komisi Bu, izin memberikan kasus untuk Iya. kelompok 3 laki-laki. Silakan. Ceritanya pada hari Minggu ada anak bernama Joko sedang naik sepeda di area kompleknya, dan di sana ada jalan turunan yang begitu curam. Nah, tiba-tiba dia terjatuh dari sepedanya dan mengakibatkan perdarahan di area kepalanya dan patah tulang tungkai di kaki sebelah kanan. Oke. Perdarahan di daerah kepala dan patah tulang tungkai ya di sebelah kanan tadi ya. Tungkai ya. Tungkai itu betis gitu ya. Maaf saya agak terminologi bahasa Indonesia. Ya, betis ya Mbak ya. Mbak Bernika. Tungkai yang ini Bu, apa namanya, bagian bawahnya betis itu. Yang apa ya? Tungkai itu bagian bawah betis. Maaf. Mungkin disebutin aja deh apa area mana gitu yang biar jelas. Pergelangan kaki kah atau gimana? Tungkai Iya, itu pergelangan kaki. Oke, pergelangan kaki ya. Baik. Oke, tadi namanya Joko kalau nggak salah ya. Anak kecil main sepeda, terus kemudian dia terjatuh begitu dan kemudian ini apa namanya proses berdarah gitu di daerah kepala. Bisa disebutkan spesifik nih daerah kepala ini yang mana? Mbak Ber? Pelipis kah? Ya. Bagian Saya kurang mendengar, maaf. bagian sini Bu, kepala bagian kanan. Oke, maksudnya pelipis kah atau yang mana? Maaf. Iya, pelipis sebelah. Baik. Ya, silakan. Mas Hendy dijawab. Kira-kira langkah pertama apa? Mengalir aja nih. Yuk. Mas Hendy? Ya, benar kan ya kelompok 3 ini ya? Saya kok agak disorientasi. Mas Hendy yang mana? Saya, Bu. Baik, silakan. Kira-kira apa yang dilakukan pertama? Anda belum Memastikan kondisi kita penilaian keadaan dulu, Bu. Ya, apa yang dilakukan? Memastikan kondisi penolong dan penderita dalam kondisi yang aman. Dalam kondisi yang aman. Contohnya gimana nih? Ya. Melihat sekitar dulu, Bu. Oke, melihat sekitar. Melihat sekitar itu maksudnya gimana? Kayak apa kayak dilihat sekitar itu kayak apakah aman, ada pengendaraan lain atau ada orang apain gitu, Bu. Oke, lanjut. Ya, silakan lanjut, Mas. Apa yang dilakukan sebelumnya? Ya, Mas Hendy. Maaf, jelas ya maksudnya dengan ini ya? Oh, saya lanjut lagi, Bu. Iya. Anda lanjut dulu. Oke. Lanjut. Terus? Ya, terus menelpon fasilitas kesehatan, Bu, terdekat. Baik, terus? Butuhkan penanganan lebih lanjut. Oke. Penanganan lebih lanjut. Terus di penilaian dini apa yang dicek pertama kali? Ini kasusnya apa? Trauma atau medis? Trauma, Bu. Baik, good. Trauma. Terus kira-kira
Tadi tidak disebutkan ya CAB-nya. Tetapi Anda lihat anak ini menangis. Jadi responnya apa kira-kira? Status responnya apa? Awas, Bu. Oke, awas ya, karena dia sadar spontan. Baik, makasih Mas Hendy. Iya, Mas Bu. Maaf, Aksan, Bu. ya, nggak apa-apa. Mas Aksan, Iya, Bu. baik. Saya lanjutkan ya. Kasusnya ini dia oke, menangis ya. Menangis berarti Anda bisa simpulkan apa di penilaian dininya dari CAB-nya? Kalau dia menangis dari Oh, circulation berarti airway kan di breathing. situ ya, di situ kan dia mempunyai respon yang baik, Ibu, karena awas dia memberikan respon kepada kita sehingga circulation-nya kita anggap ada, teraba, RW-nya juga tidak ada sumbatan, lalu untuk Oke. breathing juga teraba. Baik, berarti secara penilaian dini oke ya, gitu Ya. ya, sudah semua Pak. Lanjut ke pemeriksaan fisik di dimensi PLNB. Coba P, dari dimensi P, perubahan bentuk. Tadi dari cerita tadi kira-kira apa yang berubah? Ditinjau dari studi kasus yang sudah diberikan tadi, terdapat pendarahan di kepala bagian pelipis itu luka terbuka. Untuk perubahan bentuknya tadi Ya, perubahan di ini bentuk ya, Bu. aja yang ditanyakan. Iya ya, di tungkai di bagian kaki kalau nggak salah tadi, Bu, ya. Di pergelangan kaki. Oke, apa yang berubah? Ya, ada dislokasi tulang mungkin, Bu, atau patah tulang tertutup. Baik, ada dislokasi dan dia ada patah tulang ya. Baik, Ya. makasih Mas Aksan. Mas Iqbal. Baik, Bu. Baik. Oke, terus dimensi L pada pemeriksaan fisik, luka. Apa yang terlihat dari pemeriksaan? Dari studi kasusnya itu ada luka perdarahan di kepala bagian samping, Ibu, di bagian pelipis. Baik, luka. Ya, lanjut. Kira-kira di bagian bawah tadi juga ditemukan luka nggak di tungkai tadi? Ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan, Ibu. Ada Soalnya kemungkinan, mungkin tergeser. lecet. Baik ya. Iya. Kira-kira perkiraan Anda aja nih, luka jenis luka apa yang ada di kepala ini? Kan banyak macam nih, luka robek, luka sobek, luka tusuk, luka beret, memar, dan lain-lain. Kira-kira luka apa nih? Perkiraan. Kita memperkirakan. Kemungkinannya luka robek, Ibu, karena itu tergeser dengan aspal. Aspal Baik. jalan. Apa sih luka robek itu? Luka robek itu luka yang karena benda tumpul. Ya. Karena good. Luka robek itu karena benda tumpul, jadi nggak beraturan, ya. Tapi kalau luka sobek itu dia beraturan, biasanya karena benda tajam, ya. Tapi bukan tusuk. Kalau tusuk cirinya adalah dia dalam, ya, kecil, ya permukaan lukanya. Tapi kalau luka sobek biasanya panjang. Oke. Kira-kira ada potensi N nggak di situ dari PLN nyeri? Ada potensi N-nya? ada, Ibu. Di mana? Di bagian kepala sama kaki. Baik. Gimana Anda taunya untuk cek potensi N-nya dari kepala sama kaki tadi? Apa yang Anda lakukan untuk mengecek potensi N? Dapat menggunakan 4 cara. Oke. Dilihat, didengar, diraba, dan diketuk, Ibu. Pada bagian yang sekiranya terdapat nyeri. Oke, kalau dilihat gimana caranya? Bagaimana kita memperkirakan dia ada nyerinya? Good. Ada lukanya, Ibu. Biasanya luka itu sama nyeri juga, Bu. Ya, ada lukanya ya. Kalau luka biasanya ada nyerinya. Ya, jadi nggak usah ditekan ya, Mas ya. Semuanya ya. Kalau pada pemeriksaan itu tidak perlu ditekan. Oke, good. Baik, makasih Mas Iqbal. Baik, Bu. Lanjut, Mas Sultan. Iya, Bu. Baik. Kalau B, dimensi B pada pemeriksaan fisik bengkak, apa yang bisa Anda amati? Kira-kira ada kemungkinan?
Dari Ada, Bu. tadi? Ya, yang bagian mana? Kemungkinan dari kedua bagian itu, dari bagian kepala dan Oke. juga tungkai kakinya itu. Ya, terjadi bengkak ya, karena proses bisa Ya. terjadi seperti itu. Ada kemungkinankah terjadi bengkak di daerah lain? Mungkin bisa jadi karena kan itu terjatuh dari sepeda, jadi ada kemungkinan ada Ya, ada bengkak benturan di ya, atas. Iya, dan iya. yang lain-lain ya. Oke. Dan lanjut setelah pemeriksaan fisik PLNB. Maaf, masih di pemeriksaan fisik PLNB. Apa yang dilakukan selanjutnya? Mengecek tanda-tanda vital, Ibu. Baik. Apa yang perlu dicek? Pertama dari denyut nadi, kemudian frekuensi, Oke. lalu tekanan darah, kemudian suhu tubuh, lalu kulit. Baik. Ya. Kira-kira menurut Anda bagaimana denyut nadinya? Tinggi atau rendah? Tinggi, Bu. Baik. Kenapa kok tinggi? Karena tidak sengaja secara tiba-tiba atau spontan mengalami kecelakaan, jadi adrenalinnya meninggi gitu. Artinya meningkat, terus orang biasanya setelah kecelakaan gitu ya, jadi deg-deg Iya. gitu ya, dari kayak gitu. Baik. Ada potensi kehilangan cairan darah nggak? Ada, Bu, di bagian pendarahan pada pelapis Kepala. sebelah kanan. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mas Sultan. Sama-sama. Lanjut Mas Alvin. Ya, yang belum dipanggil Mas Alvin. Benar kah? Saya keliru kah? Ya benar. Oke. Baik. Setelah itu kita ngecek apa nih setelah pemeriksaan fisik? Kita memberikan pertolongan pertama, Bu, kayak di pengobatan. Baik, di pemeriksaan fisik itu kita langsung melakukan pertolongan pertama. Apa yang dilakukan pada luka pelipis itu dan patah atau fraktur ya, atau patah tulang di pergelangan kaki tadi, Mas Alvin? Ya, untuk di bagian kepala itu pelipis, ya kalau bisa pertama tuh hentikan pendarahan terlebih dahulu. Caranya? Tekan dengan cara yaitu melakukan penekanan pada luka tersebut ya, dengan kain bersih selama kurang lebih ya 5-10 menit sampai pendarahan itu berhenti. Kemudian bersihkan luka tersebut dengan kain yang bersih. Lanjut. Kemudian tuh yang pergelangan kaki untuk melakukan pembidaian. Anda? Maaf, pembidaiannya gimana caranya kalau kaki itu patah gitu, pergelangan ya? Kira-kira yang dilakukan gimana? Berikan pertolongan pertama itu upayakan tidak mengubah posisi yang cedera itu. Ya, kalau misalnya ya, pertanyaan lanjutan. Ini kaki mepleh gini. Iya. Anda balikin gini nggak? Enggak, Bu. Udah kayak didiemin aja, Bu, jangan digerak-gerakkan. Takut tambah parah. Baik. Terus caranya mengimobilisasi atau membidainya gimana? Dengan alat seadanya, kayak ada kayu tuh, Bu, buat jadi jadi kayak kayu atau papan buat jadi penopangnya itu, Bu. Oke. Terus ikat, jangan terlalu keras atau jangan terlalu longgar juga. Yang nggak boleh bergerak bagian mana nih? Ini kan pergelangan kaki ya. Jadi mana yang pembidaiannya mana sampai mana? Itu, Bu, dari pergelangan kaki sampai telapak kaki. Jadi bentuk kayak L gitu, Bu. Supaya kakinya tuh, siku-sikunya tuh gak gerak. Pergelangan kakinya tuh gak gerak. Jari kaki bisa gerak nggak? Menurut saya sih kayak boleh, Bu, boleh gerak. Coba Anda gerakin jarinya. Kira-kira kerasa nggak di pergelangan tarikannya? Ada otot yang bergerak nggak di situ ketika jari kaki Anda gerakkan? Oh, ya. Baik, jadi seharusnya nggak boleh. Jari itu dibebet benar-benar, nggak bisa gini-gini. Kalau dia gini, nanti dia akan menarik otot di area pergelangan kaki. Patah tulang di persendian, ini persendian kan, ya, pergelangan itu cukup challenge.
di sini persendian ya, yang langsung persendian itu cukup sulit untuk penanganannya. Jadi harus dipikirkan benar-benar, bukan hanya dua persendian ya, bahkan lutut pun itu kalau bisa tidak bisa bergerak. Ya, jadi kan antara pergelangan itu yang ke arah bawah berarti kita pastikan jari-jari itu tidak bergerak. Lutut pun itu tidak bisa bergerak. Kalau lutut Anda bergerak, coba lututnya Anda tepuk, Anda ini. Itu pergelangan kaki juga akan ikut terangkat. Di situ ada tendon besar gastrocnemius di bagian belakang dan juga banyak otot-otot yang besar yang mengarah ke area lutut. Jadi untuk penanganannya istirahatkan area lutut, pergelangan dan jari. Itu paling aman. Ya, begitu. Itu paling aman. Nah, kalau nggak ditemukan ada yang keras ya kita bisa pakai yang tidak keras. Misalnya mungkin ada bantal kah atau guling. Sepertinya areanya area perumahan ya tadi ya. Jadi kan naik sepeda ya. Jadi mungkin tetangga lah atau gimana. Begitu saya lanjutkan. Setelah itu kita perlukah melakukan kompak menanyakan riwayat penderita untuk hal seperti ini? Perlukah? Iya, perlu, Bu. Perlu, baik. Kira-kira dari kompak riwayat penderita itu apa yang paling ini, paling berpengaruh terhadap proses kejadian ini? Menurut Anda yang perlu Anda tanyakan lebih dahulu. Keluhan utama sih. Keluhan utamanya di Baik, ya, good. Keluhan utamanya apa? Ya, anak kecil biasanya kalau lagi nangis kayak gitu, dia kalau usianya udah gede atau apa, mungkin dia bisa agak ngomong ya, saya sakit di mana gitu ya. Kalau anak kecil kan biasanya nangis aja ya, nangis pokoknya tahu gini. Jadi yang penting ininya pusing berdarah-darah gitu, begitu. Oke. Kelompok 3, silakan dijawab. Menurut Anda, kalau Anda ketemu dengan orang atau korban kecelakaan yang luka berdarah mengucur-ngucur sama yang tidak ditemukan luka sama sekali, tapi dia terbentur keras, lebih resiko tinggi yang mana? Silakan. Izin menjawab, Ibu. Silakan. Lebih resiko yang tidak ada perdarahan, Ibu. Soalnya bisa diperkirakan itu ada perdarahan di bagian otak dalam. Jadi itu lebih fatal, Ibu, akibatnya. Baik. Jadi resiko lebih berbahaya itu adalah resiko yang tidak tampak di mata. Ya. Misalnya perutnya terbentur, usus terburai. Usus terburai itu jangan dibayangin, Bu, berdarah-darah dan yang lain-lain. Kulit aja bagian luar yang terbuka, ususnya keluar, kan gitu sih, ya. Nggak usah ngeri ya, biasa aja. Jadi kayak gitu. Nah, tapi kalaupun Anda minum, posisinya kayak gitu, itu masih bisa ngalir, ya. Kan nggak ada yang sobek dari ususnya. Tapi kalau misalnya tidak ada pendarahan atau apa-apa kebentur, seringnya itu blunt trauma pada orang yang naik sepeda, terus kecelakaan ini perut terantuk oleh stangnya sepeda, atau mengendara mobil, setirnya bentur perut. Nah, itu tidak terlihat sama sekali ada luka. Nah, bisa jadi ada pendarahan di dalam. Yang perlu kita lihat tadi ada proses tadi namanya inspeksi ya, melihat. Itu kemungkinan besar ada memar. Jadi kalau terlihat ada memar, itu kemungkinan ada pendarahan di dalam. Di kepala juga ya, ada memar, benjol. Nah, itu khawatir juga ada pendarahan di dalam. Oke? Ada yang mau didiskusikan kelompok 3? Atau ada pertanyaan dari partisipan? Sudah? Baik, bila sudah, terima kasih kelompok 3. Silakan buat kasus untuk kelompok selanjutnya. Ya. Saya panggil sekarang kelompok 1 perempuan. Silakan. Kelompok 1 perempuan raise hand dulu. Tadi kelompok 3 yang laki-laki silakan untuk menyiapkan pertanyaan. Baik, kelompok 1 perempuan atau kelompok 4 ya berarti ya. Silakan raise hand dulu. Oke, ada berapa orang? Kelompok 4?
Atau kelompok 1 perempuan? 3 orang? 5 orang, Ibu. 5, baik. Silakan yang lain ini. 1 perempuan. Siapa yang belum respon atau belum masuk ya? Maaf. Baik, kelompok 3 siapkan pertanyaannya ya. Sebentar. 5 orang ya, Mbak ya? Satu, 2, 3, 4. Kurang 1. Siapa yang belum ada? Kurang 1, sinyalnya jelek, Ibu. Oke, baik. Masih belum masuk ya berarti ya? Oh, sudah. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Baik, kelompok berapa tadi? Maaf. Kelompok 3 ya? Kelompok 3 ini. Silakan kelompok 3. Sudah ada pertanyaannya kah atau masih belum? Kelompok 3 masih dipikirkan? 30 detik lagi. Silakan yang mau ke kamar mandi. Oke, kelompok 3. Silakan. Oh iya Bu, izin Rasanya memberikan diturunkan. kasus. Ya, rasanya diturunkan. Silakan siapa yang juru bicaranya kelompok 3? Saya Bu. Baik, Mas Aksan. Silakan kasusnya. Pada hari Kamis terdapat mahasiswa PPNS program studi K3 yang akan melaksanakan praktikum di lantai 4. Baik. Ketika selesai praktikum, mahasiswa tersebut turun melalui tangga dengan keadaan licin dan basah. Oke. Tangga tersebut masih dalam proses perbaikan yang terdapat besi menonjol keluar. Karena basah, mahasiswa tersebut terpeleset dan kepalanya tertusuk oleh besi yang menonjol tersebut. Oke. Sudah Ibu. Lalu terdapat pendarahan di kepalanya, pastinya karena tertusuk dan Apa, maaf? lengan Tertusuk. Iya, tertusuk Bu. Baik. Dan lengan apa tadi? Lengannya sedikit sakit ketika digerakkan. Baik. Oke. Secara umum dia tadi gendernya apa nih? Laki, perempuan atau siapa namanya? Yang Laki aja Bu, laki. Oh, laki ya. Ya. Baik, laki terjatuh, kemudian licin ya dari lantai 4 lewat tangga, terus ditemukan ada luka ditusuk ya di kepala ya, ya di pelipis. Oh, Ya, ini Bu. tusuk apa ini? Luka tusuk apa? Pisau kah? Jadi ini Bu, pegangan tangganya itu jadi ada besi yang mencuat ke keluar gitu. Terus posisinya itu masih menancap kah pada saat dia jatuh? Jadi besinya lepas atau gimana? Iya Bu, masih menancap. Oke. And then? Lalu juga ada cedera di bagian ekstremitasnya karena terjatuh karena terpeleset tadi Bu. Ya, baik. Makasih kelompok 3 Mas Aksan. Ya, lanjut. Kelompok 4 atau kelompok 1 perempuan. Mbak Aurel? Iya, Bu. Baik. Kira-kira kita langsung aja ya ke penanganan. Kalau penilaian keadaan dan yang lain-lain stepnya udah sama responnya. Kira-kira apa yang perlu ditangani terlebih dahulu nih dari kasus itu? Mungkin bagian kepala yang tertusuk tadi, Bu. Baik. Apa pertolongan yang diberikan? Kita perlu memberikan apa? Pertama membersihkan lukanya dulu, luka yang di kepala.
membersihkan. Terus? Terus menutup luka, elevasi, melakukan elevasi yang ditekan langsung itu, Bu. Elevasi ditekan langsung sebentar. Elevasi itu diangkat ya. Elevasi itu diangkat, kepala, bukan kepala yang diangkat. Jadi kaki ya ditinggikan di area lukanya itu. Ini kepala tekan langsung. Yang ditekan apanya ya? Ada besi yang menancap itu di sini. Oh. Ini kategori luka apa? Oh, masih menancap Bu. Iya. Oke. Kategorinya luka apa tadi? Luka terbuka. Luka tusuk. Luka tusuk. Ya. Oke. Luka tusuk itu penanganannya gimana? Diapakan? Oke, nggak apa-apa. Mungkin kalau yang lain bisa bantu kelompok 4. Luka tusuk gimana penanganannya? Yuk. Makasih Mbak Aurel. Bagaimana penanganan luka tusuk di Jobsit? Saya izin membantu Ibu. Silakan Mbak Yeni. Jadi untuk penanganan luka tusuk sendiri itu kita menstabilkan benda yang tertusuk tadi di kepala tersebut. Jadi sebisa mungkin benda tersebut tidak goyang-goyang gitu. Dengan cara biar nggak goyang diberi apa? Dipegang. Kalau dipegang mungkin ya Bu. Berarti dipegang terus ininya. Gimana? Nggak apa-apa, ini kita diskusi aja ya nggak? Ya, gimana? Diapakan kira-kira biar dia fix? Udah baca job sheet kah? Mungkin. Ya sudah sedikit. Mungkin kita ini Bu, cari bantuan terlebih dahulu. Terus ya itu pasti cari bantuan. Ya, oke. Terus kita suruh orang tersebut untuk memegangi besi tadi yang ada di kepala itu. Terus besi itu jangan dicabut. Oke. Ya, ada satu poin yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh mencabut besi ataupun luka tusuk secara langsung. Iya, kira-kira kenapa Mbak? Kenapa kok nggak boleh dicabut secara langsung? Karena kalau misal dicabut itu nanti bisa melukai area yang lain gitu, bisa nanti lebih parah gitu. Oke, selain melukai juga nanti cairan atau darahnya bisa mengucur ya. Siapa tahu dengan luka tusuk itu adalah menahan daripada pembuluh darah dan yang lain-lain untuk berhenti. Kalau kita cabut dia akan semakin mengucur, ya. Begitu. Oke, Mbak Yeni, makasih. Mbak Alnenda. Mbak Alnenda. Ada Mbak Alnenda? Ya, Ibu, izin menjawab. Jadi kan karena dia luka tusuknya itu masih belum, karena dia tadi besinya belum diambil, jadi yang tadi diomongkan ya ini tadi harus distabilkan supaya tidak bergerak. Setelah itu kita bisa membuat pembalut donat supaya pembalut donat. Perasaan tadi saya belum bertanya apa-apa ya, langsung menjawab. Ya nggak apa-apa. Nggak maksud saya itu saya mau tanya buat pembalut apa ya udah benar jawab. Maksudnya ya dikasih pembalut donat. Ya. Nah, pembalut donat itu buatnya gimana? Pembalut donat buatnya gimana? Gimana caranya buat pembalut donat? Ada yang bisa bantu? Ada contohnya cara membuat pembalut donat? Gimana caranya? Ada yang tahu bentuknya? Fiksasinya?
Atau teman yang lain, partisipan ada yang tahu bentuknya, pembalut donat seperti apa? Oke, nanti nanti saya kirim videonya aja buat pembalut donat ya di WhatsApp kalau misalnya belum tahu. Terus pembalut donat itu kan dibuat stabilisasi ya, dipasang di situ. Nah, terus apa yang perlu diperhatikan lagi dari luka di kakinya tadi? Maaf, lukanya di lengan apa kaki tadi? Lengan, Bu. Lengan, baik. Mbak Pinkan, silakan. Pinkan Angelia Dara, ada? Iya, Ibu. Apakah Iya. suara saya terdengar? Iya, silakan. Untuk pembalut donat sendiri seperti kain panjang, kain, terus tak dililit membentuk lingkaran seperti donat. Oke, lanjut. Iya, maksudnya saya agak bingung ya. Oke, pembalut donat seperti itu. Maksud saya, apa yang kita lakukan untuk luka di lengannya tadi? Kalau pembalut donat nanti saya beri contoh ya untuk ininya. Gimana Mbak Pinkan? Kan itu diindikasi lengan sedikit tidak bisa digerakkan, sedikit sakit ya Bu ketika digerakkan. Mungkin itu ada luka memar di bagian lengan. Oke. Atau mungkin ada pendarahan dan tidak diketahui otaknya biasanya itu kayak nggak kelihatan gitu. Terus? Nggak, maksudnya penanganannya gimana luka di lengan itu? Kan tadi kalau nggak salah itu patah ya Mas Akzan ya? Iya Bu. Patah di lengan. Gimana? Bisa digunakan dengan menggunakan mitela atau kain. Kita kalikan seperti ini, kita agar antara bahu, lengan, dan ini tidak bisa digerakkan. Biar tidak ada gerakan mendadak atau lainnya. Oke, ya jadi antara dua sendi ya tadi ya, begitu. Baik, Mbak Agisifa. Ya. Ya Bu. Oke. Untuk ini apa namanya? Tadi yang ini kan laki-laki ya yang terjatuh ya. Kira-kira untuk proses kompak atau riwayat penderita apa yang perlu kita tanyakan? Yang pertama tentu saja kita harus menanyakan keluhan dan yang kedua kita menanyakan kejadiannya. Kalau menurut saya dua itu yang paling penting. Oke. Kejadiannya itu kalau kita tidak melihat langsung ya. Jadi prosesnya bisa untuk ini. Ya. Oke, Pak, ada yang mau didiskusikan partisipan soal kasus ini? Ada yang mau diskusikan dulu? Mas Yoga, silakan. Ada yang Baik raise Bu, hand? saya. Ya. Ya, baik Bu, saya akan memberikan contoh yang pembalut donat tadi. Itu bisa menggunakan mitela dengan menggulungkan dengan bentuk bulat dan tengahnya itu bolong. Gitu, bisa menggunakan mitela. Iya, benar. Nanti insya Allah makasih Mas. Saya share caranya ya, videonya ya, buatnya. Silakan nanti teman-teman di rumah kalau nggak punya mitela, itu bisa pakai kain atau kerudung atau apa ya. Nah, kain yang panjang itu dibulat gitu, dibebat. Ini pas tadi ketepatan saya belum nyiapin. Jadi nanti kalau udah ini bisa ini ya, ada video. Oke, makasih Mas Yoga. Baik, lanjut kelompok 1 laki-laki. Silakan raise hand dulu. And then kelompok 2 perempuan tadi buat soal ya. Ya. Oke. Tadi kelompok berapa? Maaf sampai disorientasi saya. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 perempuan. Silakan. Ya, silakan yang ke kamar mandi. Kelompok 1 laki-laki berapa orang nih? 1 2 3 4 5 6. Baik. Ya. Silakan untuk siapa namanya? Kelompok 4 perempuan membuat soal. Saya beri waktu 1 menit. Siapa nanti yang juru bicaranya membuat soalnya, Resa? Kelompok 4 perempuan. Siapa yang membuat soal? Saya Ibu izin. Baik, Mbak Lenda. Baik.
30 detik ya untuk memikirkan ininya. Ini menyampaikan Ibu. Sudah, sebentar. Sudah ada ininya ya. Udah ada soal ya? Sudah. Oke. Silakan dipaparkan. Baik. Seorang bapak berkisar usia 40-an, beliau seorang pegawai listrik. Pada hari Sabtu ditugaskan untuk memperbaiki tiang listrik yang hujan. Cuaca saat itu hujan, karena ketidakhati-hatian beliau kesetrum dan jatuh dari ketinggian 5 meter, mengakibatkan terjadinya patah tulang pada bagian paha kiri dan mengalami pendarahan pada bagian belakang kepala, serta terdapat luka gosong pada lengan bagian kanan. Dan posisi korban pada saat itu dalam keadaan pingsan. Si korban dalam keadaan pingsan. Lukanya tadi di mana aja? Maaf, diulangi. Di paha, kaki kiri, lalu di belakang kepala, sama Bentar. di paha mana? Kanan, kiri? paha kaki kiri. Paha kaki kiri. Patah tulang di paha kaki kiri. Lanjut. Ya. Pendarahan pada bagian belakang kepala, sama luka gosong pada lengan bagian kanan. Oke. Ya. Sudah jelas ya? Kelas 1, kelompok 1. Baik, resenya diturunkan dulu. Mas Fiandra. Ya, Bu. Baik. Apa yang perlu diperhatikan utama tadi dari penanganan? Kita langsung bicara penanganan tadi dari luka yang disebutkan oleh kelompok 4. Silakan. Untuk penanganan pertama yaitu penilaian keadaan, karena Bapak itu kan ceritanya jatuh kesetrum waktu hujan, jatuh dari ketinggian 5 meter. Jadi dipindahkan ke tempat yang aman dulu, Bu. Oke, terus? Karena kan di situ kan pasti posisinya di bawah air hujan tuh pingsannya orangnya, jadi dibawa ke tempat teduh terlebih dahulu. Seperti itu, Bu. Oke, terus? Apa lagi dilakukan? Terus langsung ke penilaian dini. Di penilaian dini apa yang dilakukan? Gimana, Bu? Apa yang dilakukan pertama? Untuk penilaian dini itu pengecekan CAB dulu, sirkulasi. Oke. Kan itu kan orangnya pingsan. Jadi dicek dulu CAB-nya, sirkulasinya sama airway sama breathing-nya. Ya, maksudnya itu udah bagus gitu. Terus penanganan dari pemeriksaan fisik bagaimana? Apa yang ditemukan di dimensi P-nya? Perubahan bentuk pada pemeriksaan fisik. Perubahan bentuk itu ada di patah tulang paha kiri, itu pastinya kan kalau misalnya itu patah tulangnya itu enggak sampai nembus ke daging, pasti itu kayak ada bentuknya beda gitu, Bu. Agak bengkong. Oke. Patah tulang paha kiri, terus pendarahan di kepala itu jelasnya itu di kepalanya itu ada perubahan bentuk yaitu berupa luka. Luka, baik. Ada lukanya. Baik, makasih Mas Fiandra. Mas Estu. Iya, Ibu. Baik. Kira-kira pada posisi seperti itu, korban itu misalnya katakanlah ya tertelungkup, itu tertelungkup gitu katakannya jatuhnya tadi. Proses untuk memastikan bagaimana pengecekan kita luka dan yang lain-lain, perlu kita balik nggak korbannya? Mohon maaf Ibu, tadi kasus yang disampaikan itu bukannya bagian kepala belakang yang mengalami luka, berarti otomatis dia maksudnya si korban terjatuh dalam kondisi terlentang gitu, Bu. Bisa jadi kan dia terbentur ya. Nah, iya. Posisinya kan bisa gulung-gulung nih Mas. Maksudnya setelah jatuh kan bisa jadi. Nah, kira-kira kan Anda tadi kelihatan nih ada luka ya
di bagian kepala belakang dan dia posisinya tertelungkup. Kira-kira kita perlu membalik korban kah? Gitu. Iya, perlu Ibu. Kita perlu membalik korban. Nah, fungsinya untuk apa membalik korban? Untuk mengecek bagian depan itu, mulai head to toe itu ada PLNP atau enggak, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Caranya bagaimana? Untuk membaliknya kira-kira agar tidak terjadi resiko lain? Cara membaliknya kalau di situ ada penolong lain, kita meminta pertolongan pada orang lain. Kalau dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan hati-hati dan pelan-pelan. Oke, lanjut. Kira-kira kalau kita balik tadi resiko ada patah tulang di leher bisa jadi nggak, Mas? Berbahaya nggak? Kalau ada resiko patah tulang di leher itu gimana kira-kira? Maksud saya, dengan posisi seperti tadi, kalau ada resiko patah tulang terleher dan kita membalik korban, kira-kira berbahaya nggak untuk korban? ya bisa jadi berbahaya untuk korban. Jadi berbahaya. Baik, nah yang perlu kita lakukan lagi adalah sebaiknya kita pertahankan saja jalan nafasnya. Kalau memang tidak memungkinkan ya, misalnya tidak memungkinkan untuk membalik, mempertahankan jalan nafas dengan cara dia kan kalau tertelungkup kan posisinya enggak gini ya, ini enggak menutup, jadi dia bisa jadi miring ya. Jadi pastikan airway-nya itu bebas karena resiko kalau Anda langsung balik, nah itu bisa jadi ada resiko patah tulang, apalagi cedera yang ada di atas bahu. Cedera yang terjadi di atas bahu, entah itu pendarahan, ada luka dan yang lain, kita pikirkan kemungkinan terburuknya ada leher ini ya. Karena kalau kita salah mengangkat atau yang lain-lain, kita bisa berbahaya, ya. Begitu, ya Mas Estu. Baik, lanjut Mas Estu. Ini lukanya tadi yang di kepala, apa yang dilakukan? Dengan melakukan penekanan langsung Bu, pada bagian yang mengeluarkan pendarahan itu tadi. Baik, bagian langsung pada penekanan pendarahan, ya. Kemudian diikatkah atau bagaimana? Ya kalau ada pembalut atau yang bisa digunakan untuk mengikat ini kita ikatkan Ibu untuk menekan supaya darah tidak tercucur keluar terus-menerus. Baik, berarti ini ya, diikat untuk lebih memudahkan. Baik. Baik, makasih Mas Estu. Mas Farhan. Sama-sama. Ya. Mas Farhan. Siap, Ibu. Baik, ya. Biasa aja ya Mas, rapat dengan sekali. Misalnya, ada tengkoraknya itu terbuka ya, ada tulang yang keluar gitu. Kira-kira penanganannya bagaimana menurut Anda? Pertolongan pertamanya. Berarti posisi kepala itu tengkoraknya kelihatan, berarti darahnya masih bercucuran ya, Bu? Baik, ya seperti itu. Kira-kira apa yang perlu dilakukan kalau ada luka seperti itu? Kita bersihkan dulu pakai lap atau apa sekitaran kepalanya, Bu, yang darah yang setelah keluar. Iya. Nah, terus kemudian langsung dibalut ya, langsung dibalut. Langsung dibalut, maksudnya? Supaya nggak keluar lagi darahnya, Bu. Kan itu kalau tengkoraknya kelihatan, otomatis darahnya masih keluar, masih bercucuran. Ya, tulangnya diapakan yang keluar tadi? Kan ada tulangnya nih, ini. Ya. Kira-kira diapakan?
Menurut Anda, kalau ada tulang yang seperti itu dibalutnya bagaimana maksud saya? Oh, tulangnya keluar gitu, Bu. Iya, tulang Oh, tengkoraknya tuh kelihatan gini gitu loh. Terus kok kelihatan doang atau gimana? Atau cuma kalau kelihatan doang maksudnya gitu? kelihatan, oke, ter pecah gitu terus keluar gini loh. Jadi kayak masih nempel. Jadi kayak serpihannya itu masih gini. Oh, What to do kira-kira? Kita bisa bidai kepala kah? bisa ya, Bu? Kepala bisa dibidai? Kalau kelihatan, Iya, persendiannya di daerah mana kepala yang bisa dibidai? Kalau pembedaian kan harus antara dua sendi ya. Kita bisa membidai kepala kah? Menurut Anda? Nggak apa-apa, ini kan lagi diskusi nih. Menurut Anda kepala bisa dibidai nggak? Dipasang kayak spalak gitu terus biar nggak goyang-goyang nggak? oh iya bisa. Bisa? Iya, Iya, bukan maksudnya ada yang apa fungsinya? Fungsinya membidai kepala untuk apa? Kita sedang bicara lukanya ya. Luka yang di sini tadi apa yang patah tulang tadi itu apakah dibidai kah? Begitu. Oh, ini luka yang baru lagi, Bu, bukan sesuai kasusnya. Luka yang ya tadi saya kan tanya tambahan nih. Lukanya Ah. tadi ada patah tulang, tengkorak yang keluar gitu. Nah, itu dibidai kah atau penanganannya seperti apa? Begitu maksud saya. Gimana? Kalau di bidai harus di antara dua sendi, kayak nggak ada sendi untuk ini, Bu. Untuk bisa ngebidai nggak bisa. Nah, oke. Berarti diapakan tadi? Sebenarnya jawaban Anda tadi sudah mendekati. Tadi kan katanya Anda dibalut ya, diapakan. Terus tulangnya tadi diapakan? Yang keluar tadi. Anda masukkan lagi atau tetap kayak gitu? Tetap kayak gitu, karena untuk mengurangi resiko selanjutnya. Tetap. Jadi prinsipnya begini semuanya. Kalau ada patah tulang di lokasi manapun yang terbuka, misalnya tulangnya kelihatan kayak gini, jangan meluruskan atau mencoba untuk memasukkan lagi, ya semuanya, karena resikonya akan semakin merusak jaringan dan yang lain-lain. Dan kita juga nggak ngerti, bisa jadi pas proses memasukkan itu keliru, ada pembuluh darah atau yang lain-lain yang tidak bisa kena, gitu ya? Paham ya? Berarti ya? Oke. Khusus untuk tulang yang terbuka tadi seperti ini dan ada pendarahan yang mengucur, di balik tulangnya itu Anda bisa kasih kain terus kemudian ditutup ya. Jadi bukan tulangnya kayak ditekan. Kalau tulangnya ditekan, terlalu ditekan, maka akan bisa patah, tambah plek gitu ya. Itu prosesnya berbahaya ya. Nah, memang kalau pendarahan di kepala biasanya resiko pendarahannya biasanya secara umum mengucurnya itu kalau hanya di permukaan tidak terlalu besar ya. Tidak perlu terlalu khawatir. Justru yang kita pikirkan berbahaya adalah kalau ada patah tulang tengkorak. Biasanya akan keluar cairan darah dari lubang-lubang. Dari mata akan keluar darah, hidung keluar darah, mulut keluar darah, telinga keluar darah. Berarti pada seperti itu ada patah tulang tengkorak ya. Nah, itu yang perlu untuk berbahaya. Nah, kalau patah tulang tengkorak gimana? Anda nggak mungkin juga ya membidai. Jadi dibalut aja biasa dan diantarkan ke pusat layanan kesehatan. Prinsipnya kalau patah tulang tengkorak itu tidak sampai merobek pembuluh darah yang besar, itu nggak apa-apa. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir banget. Kalau misalnya ada orang sampai ngucur-ngucur darah dari sini, itu berarti ada patah tulang tengkorak. Karena saya sering mendapatkan pasien seperti itu dan dia survive, ya, yang patah tulang tengkorak. Jadi tengkoraknya pecah, terpisah gitu, dan dia mengucur darah dari mana-mana sampai bengkak. Biasanya tandanya adalah raccoon eyes. Raccoon eyes itu sampai bengkak matanya, jadi kayak rakun gitu, dan yang lain-lain. Nah, itu biasanya mereka survive karena tengkoraknya aja yang pecah, tapi pembuluh darahnya itu dan yang lain di dalam otaknya itu aman. Tapi ada juga yang parah ya, seperti itu. Ini kasusnya juga pernah sepupu saya sendiri menderita patah tulang tengkorak karena kecelakaan. Alhamdulillah bisa healing beberapa bulan begitu.
memang rakun AS keluar darah dari yang lain-lain sampai opname. Seperti itu ya. Mas jelas ya tadi ya, Mas tuh. Maaf, siapa tadi sampai lupa? Mas Farhan ya? Sampai lupa. Ya, maaf. Ya, oke, makasih. Baik, yang belum Mas Wisnu ya. Iya, Bu. Baik. Untuk kasus yang tadi, luka yang satunya ditangani dengan cara apa tadi? Ada beberapa luka tadi, silakan. Untuk lukanya ada patah tulang pada bagian paha kaki kiri. Iya. Patah tulang paha kaki. bagian Oke, kiri. bagaimana ininya? Kita bisa menangani dengan membalut menggunakan bidai, Bu. Membalut dengan Untuk mengangkat menggunakan bidai. bidai. Baik, lanjut. Bidainya Lalu diarahkan kemana? dari ketiak sampai melewati telapak kaki, Bu. Dan lipatan Iya, paha sampai sedikit sampai melewati. melewati ketak kaki. Baik. Terus? Lalu kita bisa memberi bantalan kapas atau kain antara bidai yang dengan tungkai yang patah, Bu. Yang paha patah. Biasanya kita perlu mengelevasi kah kalau ada patah tulang? Kita perlu mengelevasi kalau ada patah tulang? Kakinya tadi kan patah, kakinya perlu dielevasi ke atas kah? Prinsip penanganannya gimana? Sebenarnya nggak ada, Bu. Hah? Nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa kok nggak perlu? Karena kan sudah apa itu mengikat kedua kaki di atas lutut tersebut, Bu, supaya untuk mengurangi gerak Imobilisasi pada ya. apa. Fungsinya elevasi apa toh? Apa fungsi mengelevasikan ekstremitas atau ini? Supaya apa itu mengurangi tekanan darah, Bu. Iya. Kalau kira-kira ada patah tulang di situ, kira-kira darahnya itu terhambat nggak mengalir ke jantung? Atau ada luka atau patah tulang, itu darahnya yang dari jantung ke kaki naik lagi ke jantung itu terhambat nggak kira-kira? Terhambat. Terhambat. Jadi usahakan ketika ada patah tulang atau ada luka, bila memungkinkan dielevasikan. Ya, kalau misalnya Bu ini patah tulangnya paha, kalau paha itu harusnya antara pinggang sampai pergelangan kaki itu tidak bergerak sama sekali sampai jari ya. Jadi seperti putri duyung. Anda tahu putri duyung? Ya, pembalutannya kayak gitu. Nah, itu biar tidak bergerak karena kalau paha satunya ini kan hip joint, ada pergelangan di panggul. Itu kalau rasakan sekarang. Kalau panggul atau paha Anda sebelah kiri itu bergerak, dia juga akan menarik otot di daerah tulang panggulnya itu. Jadi kalau bisa paling aman memang dibalutnya dari sisi seperti putri duyung ya. Nah, kalau sudah kayak putri duyung itu agak susah untuk mengelevasikan ya. Karena dia udah fix. Nah, itu boleh tidak dilakukan. Tapi kalau pada tangan dan yang lain-lain lebih baik dielevasi. Ya, begitu ya Mas Wisnu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik. Yang belum siapa ya? Mas Yoga ya. Iya, Bu, belum. Sama siapa lagi? Sudah ya? Siap, saya, Bu. Mas Farhan. Siapa? Maaf, Afif, Bu. Oh, Mas Afif. Ya, maaf. Oke, Mas Afif. Saya lanjutkan. Apa yang perlu diperhatikan lagi tadi dari kasus tadi? Luka gosong pada tangan kanan, Bu. Baik, itu luka apa? Termasuk luka apa? Luka gosong itu? Luka bakar.
Baik, Ya. bagus. Luka bakar belum diajarkan ya. Nanti insya Allah di kegawatan medis ada luka bakar ya. Tapi menurut Anda kira-kira listrik ya tadi ya? Karena listrik ya, maaf. Listrik. Ya, luka Iya, bakar Bu. listrik itu pernah lihat nggak Mas? Luka bakar karena listrik? Pernah tahu nggak? Belum pernah, Bu. Baik. Jadi kalau luka bakar karena listrik, biasanya dia sampai luka bakarnya itu tajam, maksudnya itu sampai hitam ya. Jadi karena arusnya tinggi dan yang lain-lain, dia sampai menembus bagian kulit sampai bagian dalam. Jadi itu bisa, kalau misalnya listriknya itu ada kabel gitu ya, seret kena gini. Itu bagian sini hitam, seret. Bukan hanya area permukaan, tapi area dalamnya juga. Itu bisa kena dan mati ya. Kalau luka bakarnya itu terbuka, bisa jadi luka bakar listrik itu kayak tajam itu seret. Jadi kayak jadi semacam seperti luka sobek. Itu bisa terjadi seperti itu ya, atau lukanya enggak seperti itu. Nah, penanganannya sesuaikan aja. Prinsipnya kalau panas dilawannya dengan api dilawan dengan apa nih? Mas Afif? Air, Bu. Air ya. Itu kayak negara ini ya. Apa tuh? Yang elemen api, elemen apa tuh? Kartun apa tuh lupa saya. Apa tuh kartun apa ya yang kayak gitu. Jadi prinsipnya dilawan dengan air. Jadi kalau ada luka bakar, kira-kira apa yang Anda lakukan untuk menangani ininya? Dibilas dengan air, Bu, atau menggunakan air dingin. Ditaruh di handuk terus ditaruh di Ya, lukanya. baik, ditaruh di lukanya, dibebat ya. Kayak gitu bisa. Kalau memang tidak ada air mengalir, karena kan dia posisi sedang berbaring nih atau telungkup tadi ya. Nggak mungkin kan kita bawa ke tempat air mengalir ya, bisa jadi kita bawa botol aja tuh kita tetesin gitu terus kita balut ya. Fungsinya agar kalau ada panas tidak sampai menuju ke bagian yang lebih dalam ya. Itu ada luka bakarnya. Kira-kira berbahaya nggak luka bakar itu Mas Afif? Berbahaya, Bu, karena bisa menyebar, Bu. Menyebarnya gimana? Oke. Oh, karena luka bakar yang diakibatkan listrik kayak bisa nyebar gitu, nggak, Bu? Oke, menyebarnya itu dalam arti begini. Di dalam tubuh kita itu ada konduktor dan isolator ya. Yang menghantarkan listrik adalah misalnya pembuluh darah, darah cairan itu kan menghantarkan listrik ya. Kalau isolatornya ya kulit dan yang lain-lain itu, dan jaringan lemak dan lain-lain. Nah, memang yang menghantarkan listrik di darah tuh bukan berarti kayak gimana ya, kayak nyetrum terus gini, tapi dia bisa langsung ke jantung. Kalau jantung kena dia bisa berhenti. Nah, itu yang perlu dipikirkan ya. Makanya ketika tadi proses luka bakar ada listrik atau tersengat listrik, yang perlu dicek adalah C-nya. Selalu C-nya dulu ya. Oke, Mas Afif, kalau C-nya tidak ada, apa yang kita lakukan? Sirkulasinya tidak teraba. Circulation. Pada penilaian dini kan kita ngecek CAB. Nadinya tidak melakukan ada. RJP, Bu. Good. Langsung RJP ya. Biasanya pada orang-orang listrik kayak gitu ya. Oke, begitu Mas Afif, terima kasih. Mas Yoga, terakhir. Apalagi yang perlu diperhatikan dari kasus tadi? Ada yang terlewat? Atau sudah? Ya, mungkin untuk pengecekan tanda vital dan juga riwayat penderita, soalnya itu sangat diutamakan, bahkan kalau misal tanda vitalnya itu tidak ada, terus dilakukan penanganan kan otomatis percuma kan, Bu. Terus selain itu, misal kita tidak mengetahui keluhan utama yang dilakukan, keluhan utama si korban itu nanti juga akan berakibat fatal. Misal kalau ada luka yang lain itu tertutup maupun terbuka di sisi lain di bagian seluruh tubuh dan kita tidak mengeceknya satu persatu, itu nanti akan berakibat fatal untuk kedepannya. Selain itu, kita harus tahu kejadian sebenarnya si korban itu kenapa. Apabila korban tidak sadar, itu bisa bertanya kepada orang yang ada di sekelilingnya. Terima kasih. Ya, secara umum di masalah teknis ya, bukan penanganan ya, administrasi dan penanganan. Baik, terima kasih. Ada yang ingin didiskusikan dari kelompok ini atau partisipan? Oke, Mas Estu, silakan. Baik, Ibu, izin bertanya. Gini, Bu, kalau misalkan korban itu
terjatuh, katakanlah dalam kondisi terlungkup, tertidur gini Bu. Lalu itu kan kalau ada asumsi diduga ada cedera dari bagian bahu ke atas, tidak boleh dibalikan atau dibiarkan begitu saja. Ya. Lalu yang saya ingin tanyakan gini Bu, apabila waktu dicek nadi dia itu tidak ada nadinya kan, otomatis kita langsung melakukan RJP. Bagaimana cara melakukan RJP-nya Bu kalau ada korban yang terlungkup gini? Baik, makasih Mas Estu. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi sekarang untuk pertolongan pertama kita perlu memikirkan pertama melakukan pertolongan cepat dan tepat itu dulu ya. Ya. Nah, melakukan pertolongan cepat dan tepat ini sekarang perlu ada prioritasnya. Ya, prioritas. Kalau nadi tidak teraba, berarti yang perlu Anda lakukan adalah RJP. Bukannya begitu ya? Nah, untuk proses RJP tentunya kita harus melakukan dengan proses dia terlentang. Tidak ada RJP dia proses tertelungkup. Nah, bagaimana untuk proses pemindahan daripada leher? Untuk proses pemindahan leher ini, memang yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda memindah antara kepala, leher, dan badan, itu perlu pada salah satu garis yang lurus, inline. Jadi kalau perlu, Anda ambil misalnya semacam board gitu, atau triplek atau apa, Anda letakkan di sini, di leher, dan di area bahu sampai ke pinggang. Baru setelah itu Anda pastikan kepala itu benar-benar nempel. Kalau kepala nempel kan kalau dibalik dia pas ya, seperti itu. Nah, prosesnya kalau nadi masih ada, Anda tidak perlu melakukannya karena resikonya cukup tinggi. Kalau misalnya Anda menemukan tidak ada nadi, mau nggak mau harus Anda lakukan seperti itu. Karena Anda harus melakukan RJP. Ya. Kalau tidak melakukan RJP dalam jangka waktu berapa menit, maka tidak ada aliran darah ke otak dan dia bisa mati permanen. Begitu ya Mas Estu? Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Insya Allah nanti di job sheet yang terakhir itu ada pemindahan korban, itu lebih jelas nanti kita diskusi di sana. Ya, baik. Terima kasih kelompok laki-laki satu ya, kelompok satu. Silahkan yang belum kelompok berapa? Perempuan ya? Kelompok berapa perempuan? Kelompok 6 ya? Halo? Ya. Sepertinya anggotanya kayak ini gitu. Oke, silakan resen dulu kelompok 6 perempuan. Kelompok laki sudah semua ya? Maaf. Agak disorientasi. Oke, kelompok silakan. 2 laki-laki belum, Bu. Oke, kelompok 2 laki-laki. Baik, yang sekarang resen kelompok 2 laki-laki dan kelompok 6 perempuan. Silakan resen dulu. Kelompok 2 laki-laki dan kelompok berapa tadi? Maaf, saya disorientasi. 6 perempuan ya? Oke, sudah di-rename? Sebentar. Oke. Kelompok berapa tadi yang terakhir? Kelompok 1 laki-laki ya? Yuk, buat soal. Siapa yang juru bicaranya nanti? Yang mau buat soal? Siapa? Saya, Bu. Silakan. Saya beri waktu 30 detik. Langsung aja, Bu ya. Oke. Silakan didengarkan ya. Kelompok 2 laki-laki dan kelompok berapa tuh? Maaf. 6 perempuan ya. Kelompok 2 laki-laki ada berapa orang? 6 ya? Ya. Benar, 6. Oke, lanjut. Silakan Mas. Ya, langsung saya mulai, Bu ya. Terjadi sebuah kecelakaan pada hari Kamis di suatu perusahaan, itu tempatnya di tempat produksi. Dari lantai, orang tersebut dari lantai 3, kemudian terjatuh, dan bawah itu terdapat bagian lancip atau besi yang menonjol dari salah satu alat yang ada di tempat produksi tersebut. Orang posisi paha itu tertusuk besi itu, korban tidak sadar, dan kemudian kepala terjadi benturan dengan bentar, pelan-pelan ya. Yang lain. Pelan-pelan. Saya kok ya. Ini agak disorientasi. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Oke. Untuk korban tidak respon, tidak sadarkan diri atau pingsan. Kemudian
ada pendarahan itu tadi di kepala, dan juga ada patah tulang di bagian kaki kiri bawah dan dan paha kiri terjadi tusukan. Terima kasih. Ya. Oke. Silakan turunkan raise hand-nya. Oke. Kelompok laki tadi kelompok berapa? Maaf ini kelompok 2 ya? 2 laki ya? Oke, kelompok 2 laki. Mas Rizal ada? Ada, Ibu. Baik, langsung aja ke penanganan ya. Ke penanganan. Bukan penilaian keadaan dan lain-lain. Apa yang perlu ditangani pertama kali? Dari luka-lukanya tadi. Lukanya ada berapa? Lukanya ada 1 paha kiri tertusuk besi, kedua pendarahan di kepala, terus patah tulang pada kaki bagian bawah. Pendarahan di kepala dan patah tulang pada laki di bagian bawah. Mas Yoga, patah tulangnya ini terbuka tertutup? Tertutup, Bu, di bagian kiri bawah. Baik, ya kira-kira yang dari 3 itu Mas Rizal, yang perlu Ya, ditangani lebih dulu yang mana? Dari 3 yang itu. pendarahan di kepala, Bu. Pendarahan di kepala. Oke, kenapa kira-kira? Karena kan kalau kepala biasanya pendarahannya kan banyak, Bu. Kalau kehilangan banyak darah kan bahaya juga tuh. Daripada kalau kayak fraktur atau patah tulang kan ini kan masih kemungkinan tertolong tuh masih besar daripada pendarahan. Oke, kita perlu lihat dulu patah tulangnya di sebelah mana ya. Memang patah tulang ini sepertinya bukan di paha tadi ya. Patah tulang di mana nih? Di kaki bawah, bagian bawah. Bawah, baik. Nah, kalau memang seperti itu, memang pendarahan perlu diprioritaskan, ya? Oke. Iya, Bu. Menolongnya gimana nih? Pendarahannya tadi diapakan? Dengan cara buat menyetop atau biar pendarahannya nggak terus-terusan, ya dikasih kain ini aja, Bu, dikasih biar nggak terlalu deres nih, Bu, diberi tekanan pakai kain gitu, Bu. Terus? Di kepalanya. Diapakan lagi? Ditekan aja nih. Iya, Bu, pakai kain. Oke, nggak, maksud saya setelah ditekan diapakan? Anda kan terus berarti di situ, nggak melakukan pertolongan yang lain. Kan Anda menolongnya sendiri nih, katakan gitu. Dibalut, Bu. Dibalut. Biar, ya, ya, dibalut biar. Gitu ya, biar ini. Iya. Oke, Mas Rizal, makasih. Mas Rian. Ya, Bu. Oke. Kalau patah tulang tadi tertutup kan ya? Apa sih bedanya kita nolong pertolongan tertutup sama terbuka? Untuk tertutup patah tulang terbuka sendiri kan pasti ada bagian yang terlihat kan ya, Bu? Seperti tulangnya menonjol ataupun tidak. Sedangkan yang tertutup ini tidak. Nah, kalau yang untuk terbuka sendiri, usahakan kita tidak merubah ataupun menekan-nekan tulang yang menonjol tadi agar tidak berbahaya bagi korban, gitu. Ya, oke. Berarti kita melakukan proses ini ya, pembalutan dan yang lain. Kalau tadi di kaki, patah tulangnya di kaki ya tadi. Kan ada proses namanya penekanan pada titik-titik tertentu agar pendarahan tidak terjadi lebih banyak ya. Atau kalau pendarahan atau patah tulang. Kira-kira di bagian mana Anda melakukan penekanan nadinya, pembuluh nadinya? Kalau di kaki. Ini yang kasus paha tertusuk atau yang bagian ya, Bu? Yang bagian tertusuk. kaki. Untuk bagian tertusuk. Kita asumsikan aja yang tertusuk itu darahnya ngalir ya. Berarti kan ada pendarahan. Nah, itu kita menekan area nadi yang sebelah mana? Kan ada titik-titik tekan ya. Kalau di cedera jaringan lunak itu ada titik tekan di atas daripada luka kan? Bukan di atas pasnya, di atas daripada luka agar darahnya nggak ngalir. Ibaratnya kalau kayak keran tuh dikecilin tuh kerannya. Gitu. Di daerah mana kira-kira?
mungkin di bagian belakang kakinya begitu. Di, Pembuluh darahnya di sebelah mana sih, Mas? Di sebelah. Tadi yang ketusuk apa sih? Paha kiri Yang ya? ketusuk paha kiri. Nah, oke. Paha kiri. Itu di atas paha itu ada pembuluh darah besar nggak? Yang di mana tuh kita menekannya? Kalau misalnya gini ya, Mas ya. Saya beri contoh. Lukanya di sini. Ada luka terbuka gitu. Nah, kita menekannya itu di sini, di pangkalnya, apa tuh namanya? Siku yang bagian sini, karena di sini ada pembuluh darah. Kita tekan, biar nanti darahnya nggak ngucur ke bawah. Nah, itu kalau di paha, kira-kira kita tekannya di mana? Untuk, apa namanya, menghentikan pendarahannya itu. Pembuluh nadinya di mana yang bisa ditekan? Jadinya di antara apa itu kaki atas sama kaki bawah itu, biasanya di belakang lutut begitu apa bukan? Itu kalau lukanya di betis, Mas. Jadi penekanan ini kan kalau melawan gravitasi, kita harus pastikan bahwa itu tuh di atas, bagian atas, up, bukan atas lukanya gini, up dari luka. Jadi kira-kira di atasnya paha kan, Mas, ya? Ya, Nah, di atas paha itu kira-kira pembuluh nadinya di daerah mana? Di pangkal pahanya situ, di upper leg. Pangkal paha itu di daerah mana tuh, Mas? Di pangkal atas, selang. Ya, pangkal atas. Iya, di selangkangan, benar. Jadi coba dabas sekarang semuanya di daerah selangkang Anda itu ada pembuluh nadi yang gede banget. Itu ditekan aja, itu berdenyut. Nah, itu tuh pembuluh darah besar banget. Yang penting untuk diingat, kalau ada luka atau cedera jaringan lunak pada ekstremitas bawah atau pada kaki, baik dari betis maupun dari paha, itu kalau ditekan, dia akan cukup menghentikan pendarahan. Ya, begitu. Terutama nih, tadi kan tuh luka tusuk aja. Kalau terjadi patah tulang terbuka atau tertutup pada paha, itu bisa menyebabkan dehidrasi ya atau kurang cairan. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, Mas Rian, terima kasih. Baik. Mbak Iftitah. Ada Mbak Iftitah? Ada, Ibu. Baik. Luka tusuk tadi diberi apa? Penanganannya? Tadi sudah dijelasin teman Anda di awal. Di kasus lain, luka tusuk apa yang dilakukan? Yang melakukan penekanan pada daerah pendarahan itu, Ibu. Ya, selain itu difiksasi dengan apa nih? Luka tusuknya biar nggak bergerak tadi loh. Di kasus selanjutnya sebelumnya tadi sudah dipaparkan. Pembalut apa? Dilakukan dengan pembalut apa tadi? Dilakukan pembalutan. Iya, pembalutnya. Pembalutnya namanya apa nih? Udah jelas tadi ya? Kan siang-siang Pembalut donat agak itu, Bu. lapar. Pembalut donat. Ya, siang-siang jadi lapar kalau ingat donat. Jadi pembalut donat, tengahnya itu kan bulat. Jadi itu kalau tengahnya bulat, ibaratnya luka tusuknya gini nih. Itu bisa masuk gini ya. Jadi terfiksasi terus dia nanti dibalut lagi gitu, dibalut di sisi-sisi ini. Ini ya biar nggak terlalu bergerak ya. Begitu. Ya, Mbak kita pembalut donat namanya. Baik, makasih. Mbak Salsabila. Ya, Bu. Baik. Kira-kira luka tusuknya tadi kan versinya kelompok 1 tadi tertancap ya, gini. Kalau luka tusuknya katakanlah itu menempel pada lantai, pada bangunan, itu nancep gitu. Nempel. Jadi orangnya tuh ke bawah nempel di situ. Apa yang dilakukan? Itu kalau posisinya nempel gitu sama pisau. Iya. Jadi misalnya ini stasiun kerjanya tadi di mana? Misalnya ada di apa tuh namanya? Konstruksi gitu ya. Ada istilahnya ini loh, besi-besi yang untuk ram itu. Nah, itu ketusuknya di situ dan tuh masih nempel. Orangnya tuh yang nempel di luka tusuknya itu, di besinya. Otomatis
besinya tuh nggak bisa ditancap kan, karena nempel di dinding gitu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh kita? Kalau besinya bisa dipotong dulu besinya. Oke, good. Ya. Kalau besi bisa dipotong, ya kita potong. Kenapa? Karena kita menarik itu secara langsung bisa jadi nanti tadi ada organ lain atau darah itu akan mengucur karena sistem luka tusuk itu seperti lock kunci, jadi dia mencegah pendarahan juga. Tetapi katakanlah sudah nggak mungkin ada gergaji, ada yang lain-lain di situ ya, mau nggak mau kita harus mencabut. Jadi proses ini kemungkinan bisa menyebabkan proses pendarahan yang banyak. Makanya proses ini harus dilakukan terakhir sebelum dirujuk. Ya, kalau terjadi seperti itu, tangani luka yang lain dulu, terus kemudian mungkin ada helikopter gitu, misalnya itu di hutan gitu ya, atau ini. Kemudian pastikan setelah sudah ditarik dari sini, misalnya tadi di paha ya luka tusuknya. Nah, di paha itu Anda tekan nadi tadi yang di daerah selangkang tadi ditekan dan langsung di luka tusuk itu ditutup dengan luka dan dibalut. Ya, seperti itu. Itu agar darahnya usahakan tidak mengalir. Mungkin nanti akan langsung bior gitu. Darahnya akan langsung ngalir ya. Tapi kita tidak punya pilihan mau sampai kapan menunggu ada gergaji datang kan? Mungkin orang itu bisa down gitu kondisinya. Begitu ya, Mbak Salsabila. Oke, makasih. Mbak Faza. Iya, Ibu. Baik. Apa ya? Saya tanyakan tadi. Ini. Tadi dari 3 luka itu tadi priority terbesar kan di kepala ya? Iya. Priority yang paling kecil yang tidak mengancam nyawa dari 3 itu yang mana? Kira-kira Yang patah tulang di bagian bawah kiri itu, kaki bawah ya, kiri. Betis ya. Kalau betis dan paha Oh, itu iya, beda. Ya betis. Kalau betis itu paling penanganannya tentunya sama ya Mbak ya, sama seperti. Ya. Oke. Terus misalnya Anda tidak mendapatkan sama sekali ada bidai di sana. Kan tadi ada 1 patah tulang ya, yang di kiri tadi. Apa yang Anda lakukan bila tidak menemukan bidai sama sekali? Mungkin bisa dengan ini kalau misalnya tidak ada kayu gitu Kak Bu? Iya, ya nggak harus kayu kan? Benda keras. Benda keras, benda lembut, nggak ada sama sekali. Itu mungkin itu tadi patah tulangnya terbuka atau? Kalau saya tadi tertutup ya, tertutup. Oh, ya. Itu berarti kita lakukan imobilisasi aja, mungkin menggunakan torniket itu yang diikat di bagian atas luka untuk imobilisasi, atau bisa menggunakan gulungan kertas sih kalau ada, biar supaya kaku, kemudian nanti dikasih ke samping kiri sama samping kanannya, baru ditali. Kalau misalnya ada kertas atau bahan yang bisa dibuat kaku, bahan yang bisa dibuat kaku. Ya baik, itu membuat bahan atau diimobilisasi pakai itu tadi, dibebat situasional ya, karena memang tidak ada bahan yang kaku, itu bisa. Yang perlu saya garis bawahi di sini tadi adalah kita tidak mentorniket ya. Torniket itu hanya digunakan, oke, makasih Mbak Faza ya. Mbak Anastasia. Torniket itu digunakan untuk apa? Ya, sama. Ya, Ibu. Torniket itu digunakan untuk menghentikan pendarahan. Baik, pada kasus yang seperti apa contohnya? Kayak amputasi gitu, Bu. Ya, amputasi misalnya ya. Di sini remuk. Sudah nggak bisa diselamatin lagi ya. Udah nggak bisa. Nah, kalau udah kayak gini ini ditorniket aja kencang ya. Torniket kencang,
Fungsinya apa sih kita mentorniket itu? Menghentikan pendarahan itu, Bu. Menghentikan pendarahan. Selain itu juga mematikan jaringan di bawahnya, ya. Makanya ketika melakukan tourniquet, pastikan kita mengikatnya itu kencang banget, seperti benar-benar kayak keran mengunci. Ada pembalut dan yang lain-lain, biasanya kita gunakan semacam kayu atau yang lain-lain gini. Itu dimasukkan, kemudian diputar sampai benar-benar kayak gini, ya. Ini pembalut, masukkan aja di sini terus diputar kayak benar-benar gini. Jadi benar-benar kayak ngunci. Ya, jadi ini benar-benar nggak mengalir darahnya. Kalau udah seperti ini, apa yang terjadi pada luka ini? Ya di bawahnya tadi. Jaringannya masih bisa diselamatkan atau tidak? Kira-kira luka yang di bawahnya? Mungkin tidak. Tidak. Kalau bisa diselamatkan ya nggak mungkin diikat kencang dan sampai mati ya. Jadi jaringan itu akan diamputasi, dipotong nanti. Ya, makanya biar nggak salah, biasanya kalau kita pertolongan pertama nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Kalau udah ada tanda entah kayu, entah bolpen atau apa yang diikat seperti ini dan itu sudah fix, berarti itu adalah tourniquet. Rumah sakit akan tahu, oh ini yang akan diamputasi, begitu ya. Nah, oke, makasih Mbak Salsabi. Oke, Mas Samudra, ada? Ada, Bu. Baik. Tourniquet itu saya lanjutkan tadi. Kalau misalnya proses remuknya itu di tempat-tempat yang tangan yang seperti ini ya, N. Tapi kalau remuknya itu di tangan sini, perlu kita tourniquet atau enggak? Di tangan. Sepertinya perlu, Bu. Di tourniquet di bagian. Mas Samudra kemana ya? Kok nggak masuk di sini? Bentar. Terlempar kata tadi. Halo? Bisa resen Mas Samudra? Mas Samudra. Oh iya, maaf. Anda kelempar ya? Baik, lanjut. Silakan, turunkan tangannya. Ya, gimana? Mungkin bisa, Bu, di tourniquet di bagian lengan atas. Di tourniquet di bagian lengan atas. Berarti nanti di bagian ini mati semua nih? Iya, mungkin. Itu prosesnya kalau ini benar-benar remuk redam ya. Tadi saya bilang kan remuk di daerah sini, di sini nggak apa-apa nih. Jadi yang remuknya di bagian sini aja, tapi ininya nggak apa-apa. Kira-kira gimana? Apakah kita perlu tourniquet atau perlu dilakukan tindakan lain? Pakaian mitela. Diapakan? Di tourniquet ke yang pertama di pergelangan tangan sama di lengan atas. Baik. Kalau di tourniquet di pergelangan tangan, nanti yang mati kan bagian ini nih. Ya enggak? Padahal ini masih baik. Yang bermasalah itu adalah di bagian lengan aja. Ini masih baik nih. Taraba di bagian sini nadinya masih ada. Berarti kan masih ada aliran darah mengalir ke bawah, ya enggak? Oke. Oh, Mas Samudra keluar. Oke, oke. Saya lanjutkan, Mas Sam. Adakah Mas Sam? Ada, Ibu. Baik, gimana pertolongannya kira-kira? Mungkin kan tadi kalau di tourniquet di sini itu kan matinya di sini kan, Bu, jadinya. Ya, benar. Di sini. Ya. Kemungkinan itu nggak perlu di tourniquet, Bu. Oke, good. Iya, memang nggak perlu di tourniquet. Terus diapakan? Remuk ya, Bu. Di remuk itu patah nggak sih, Mas? Iya. Iya, patah. Nah, terus kita apakan kira-kira?
Dibidai juga kan, dibidai. Dibidai, ya sebenarnya simpel jawabannya simpel. Ya, jadi tidak usah terlena dengan pertanyaan remuknya. Remuk di sini masih viable dan itu bukan tourniquet. Jadi tourniquet itu hanya pada ujung daripada jari, ujung kaki ya. Kalau misalnya Bu, ini udah remuk redam, ini remuk redam. Oke, di tourniquetnya di lengan ya. Tapi kalau ini masih baik, tengahnya itu tidak baik, maka kita lakukan pembalutan atau pembidaian seperti biasa. Begitu ya. Jadi yang perlu dipahami. Jadi jangan mudah-mudah ini tourniquet gitu. Kalau udah tourniquet ini nanti bisa mati segininya, padahal ini masih bisa diselamatin, ya. Oke, paham ya gitu. Lanjut, Mas. Iya, Bu. Fikar, ada Mas Fikar? Iya, Bu. Ya. Apalagi yang perlu diperhatikan dari kasus ini? Ada yang terlewat tadi? Sepertinya itu Bu, waktu patah tulang kaki kiri bawah tadi kan, ya. Itu Bu, penanganannya jika tertusuk Bu. Tapi di sini saya mempunyai spekulasi sendiri, kalau patah tulang kaki kiri bagian bawah itu harus dibidai juga Bu. Oh, tadi memang ada yang harus dibidai ya? Kayaknya ada dua. Tadi kan ada tiga luka ya Mas ya, kalau nggak salah tadi. Ada ini Mas Fikar, tulang tertusuk sama yang patah kaki kiri bawah. Nah itu yang dibidai yang kiri bawah kan ya? Iya. Iya. Iya benar, itu yang dibidai. Nah kalau yang tulang tusuk tadi, karena dia tidak patah tulang, dia dibalut donat dan Iya Mas Fikar. Baik. Ada lagi Mas Fikar tambahannya? Mungkin ada proses lain yang belum tercover? Mungkin untuk penanganan enggak sih Bu, mungkin karena ini untuk pengecekan itunya CAB-nya karena korban tidak sadar. Pengecekan CAB ya, jadi kita memang harus dahulukan dulu di penilaian dini ya. Iya. Untuk ininya. Baik, terima kasih Mas Fikar. Mas Fadli? Ya Bu. Ya, terakhir. Anda ada yang mau ditanyakan ke saya? Harus bertanya. Kalau tidak saya bertanya. Saya sudah kehabisan pertanyaan. Jadi Anda harus bertanya. Apa yang mau ditanyakan tentang kasus tadi? Atau apalah? Begini Bu, tadi kan saya baca di studi kasus yang diberikan sama Yoga. Itu patah tulang di kaki kiri bawah dan paha. Sedangkan di paha juga terdapat tusukan besi. Jadi itu gimana cara menanganinya Bu? Gitu. Oke, kalau patah tulang dan tusuknya itu pada tempat yang sama, ya enggak? Pada satu sisi, pada yang kiri, tempatnya berbeda kan ya? Di bawah sama di pahanya yang tertusuk ya. Nah, kalau kita prinsipnya patah tulang yang di bawah di betis itu kita pastikan bahwa dia antara dua sendi dari pergelangan kaki dan lutut itu tidak bisa bergerak ya. Kan begitu. Jadi biar dia tidak bergerak. Jari-jari juga, kalau jari-jari bergerak itu resikonya juga dia bisa bergerak. Nah setelah itu yang diluka di pahanya, yang diluka tusuk itu dibalut seperti biasa. Ya. Tetapi kalau kebalik ya misalnya, patah tulangnya yang paha, kemudian yang tusuknya yang betis, maka harus dilakukan pembalut seperti balutan Putri Duyung tadi. Dibalut. Nah, pas waktu di luka tusuknya, di betisnya tadi, di tungkai bawah, itu dilakukan pembalut donat dulu, kemudian Putri Duyungnya disisain ya. Jadi kelihatan gitu ya. Jangan sampai nanti itu dicabut. Jadi seperti itu. Ya. Begitu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sudah ya? Ada yang mau diskusikan kelompok ini? And then, sudah? Oke. Saya beri kesempatan terakhir, 5 menit terakhir untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin ada diskusi. Kalau sudah, saya tutup. Mas Fikar, silakan. Bu, saya ingin bertanya. Kan kita di job sheet dan di materi-materi di LMS itu kita telah diajari cara penanganan korban dari awal ya Bu. Nah, bagaimana Bu jika ada sebuah kasus
terus kita itu telat dalam penanganan dan korban tersebut telah ditangani oleh orang yang tidak tahu Kompeten, ya. Iya, tidak tahu tentang bidang tersebut dan cara penanganannya itu salah Bu di awal Bu. Oke. Nah, yang saya tanyakan itu gimana cara penanganan selanjutnya Bu? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. It happen, pernah, pasti terjadi kayak gitu tuh pernah. Jadi orang yang terus niatnya baik ya, niatnya baik pengen bantu, tapi ya gitu salah gitu. Terus kita yang udah datang beberapa menit setelahnya itu tahu itu salah. Misalnya harusnya nggak ditorniket, ternyata ditorniket kayak gitu. Nah, yang pertama adalah yang paling penting adalah komunikasi dulu ya. Siapapun itu, Anda adalah bukan rescuer utama, ya enggak? Orang yang menyelamatkan pertama tadi yang datang itu adalah rescuer utama. Jadi ini bukan masalah hak dan kewajiban, tapi dia yang tahu dari posisi pertama dan yang lain-lain. Anda diskusi, komunikasikan ke dia dan edifikasi itu bahasanya istilahnya sebut Anda itu siapa sih gitu ya. Saya pernah tahu masalah first aid gitu. Dan ini salah kalau proses seperti ini ya. Karena kalau Anda langsung mengambil alih pertolongan itu, maka nanti bisa terjadi huru-hara. Ini benar ini ditolongnya kayak gini. Mungkin dia kan nggak ngerti ya. Ini benar tolongnya kayak gini, tapi yang ini mintanya seperti itu. Jadi proses komunikasi penting. Kalau perlu, bukan hanya Anda. Dan orang itu biasanya ketika di Indonesia lebih suka voting dan posisinya harus ganjil. Ya enggak? Kalau genap Anda bilang A, satunya bilang B gitu, itu bingung. Ya syukur-syukur kalau yang satunya nggak bilang C ya, 3 jadi mumet. Ini mau ditanganin kayak gimana ya? Jadi harus ada yang memutuskan seperti itu. Kadang-kadang perlu loh kayak gini di lapangan. Karena mungkin dia ada diajarin oleh seseorang tapi orang itu salah gitu ya. Udah bener ini torniket, salah itu kan masih benar ini harusnya dilakukan pembedaan biasa kayak gitu. Nah itu prosesnya perlu kayak gini. Nah pastikan ketika melakukan pertolongan prioritinya adalah Anda cek, lihat, Anda kan rescuer kedua. Yang paling mengancam nyawa luka yang mana dulu? Itu yang perlu dikomunikasikan terlebih dahulu ya. Kalau lukanya itu udah benar, luka satunya salah, nah itu baru Anda lakukan pertolongan. Ya, kalau lukanya nggak ngancam nyawa, Bu, luka berat, Bu, luka cuman luka gores ya. Itu penanganannya itu dibuka aja, harusnya kan ditutup dan yang lain-lain. Oke, itu bisa dikesampingkan dulu. Itu kan nggak mengancam nyawa. Tapi kalau luka paha itu patah tulang terbuka katakanlah. Terus orangnya bilang, "Loh, kalau patah tulang terbuka itu nggak usah dibidai, dibalut aja." Gitu kan salah ya. Nah, itu Anda bisa perjuangkan dulu. Begitu Mas Fikar. Memang pada prakteknya sulit, tapi kalau bisa memang Anda perlu untuk ini. Lah Bu, kalau terus orangnya nggak mau nerima kita gimana kira-kira? Nggak mau, pokoknya maunya A. Terus nggak ada orang lain Anda sama dia. Kira-kira menurut Anda gimana? Memperkenalkan diri Bu, kalau kita itu lebih berkompeten di dalam hal itu. Tadi udah kenalan. Orang dalam kondisi gawat itu biasanya juga siapa kamu kan gitu ya kadang-kadang ya gitu. Kecuali kita lisensinya medis atau apa gitu ya. Kalau dia memang nggak percaya, Anda bisa sebenarnya sekarang kan eranya era gadget ya. Ini kelihatannya sepele, tunjukin aja video atau apa. Ini loh pertolongannya kayak gini nih yang benar. Misalnya RJP keliru, RJP kok di perut. Misalnya ya. RJP ternyata dia mau RJP pokoknya ini bantuan nafas tok, nggak usah ditekan di ininya lo salah ya. Ini lo kayak gini yang lo itu kelihatannya sepele tapi kalau udah nggak bisa didamaikan dan voting tidak bisa terjadi ya udah kita pakai opinion yang lebih begitu ya Mas. Itu bisa jadi pada kondisi gawat tidak cukup membantu karena biasanya udah panik duluan, buru-buru lihat HP ya, paling bingung maksudnya nyetel YouTube aja atau apa itu udah bingung. Oke, ya. Ada lagi? Saya, Bu. Silakan, Mas Fadli. Saya ingin bertanya, semisal ada korban gitu yang tertusuk dan tusukan itu tidak memungkinkan untuk dicabut dan tidak mungkin dipotong gitu, Bu. Apa memungkinkan tim medis melakukan operasi di lokasi tersebut gitu? Terima kasih, Bu. Contohnya apa? Luka tusuk di jantung maksudnya?
ya di bagian perut gitu Bu, yang mengarah ke jantung biasanya gitu. Biasanya sih kalau operasi itu ini ya, prosesnya itu harus apa namanya, ada sesuatu yang stasiun tempatnya. Misalnya kalau di barak atau mungkin seperti di medan perang itu kan operasi bisa dilakukan juga ya di tempat-tempat yang tidak steril gitu karena darurat kondisinya. Tapi kalau benda itu tidak bisa dicabut, itu berarti maksudnya benda itu mau dicabut nyangkut gitu ya, kayak di apa gitu ya, di perutnya itu loh, nggak bisa dicabut ya. Itu bisa dimungkinkan nanti dibedah di situ. Cuman biasanya ya secara umum itu harus dipaksa dulu untuk dicabut sampai ditangani. Kalau memang nempel ya. Kalau nggak gitu sulit loh. Posisinya gimana? Kalau mungkin dia terantuk ini ya, terjatuh dari bawah terus cek gitu. Nah, itu mungkin bisa diangkut sak barangnya ya, seininya. Cuman kalau tidak, itu akan mengganggu proses untuk transportasi dan yang lain-lain. Karena pasti sumber dayanya terbatas di situ. Kalau kita bawa ke rumah sakit, pasti dia lebih. Makanya kadang kecelakaan seperti itu ya memang kadang-kadang ini survival rate-nya itu rendah. Jadi memang untuk hidup itu agak sulit. Yang pasti kita sudah ikhtiar, usahakan dulu yang terbaik. Menurut saya itu. Gitu ya Mas Fadri. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Anda sudah cukup? Pertanyaan? Ada lagi? Sudah jam 11, tidak terasa sudah 2 jam. Baik, silakan nanti dipelajari kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan lagi di WA. Mungkin ada hal-hal yang kasus-kasus yang belum Anda pahami. Kemudian silakan nanti Anda mengakses LMS untuk lebih memahami nanti masalah penugasan 6 pekan karena itu penugasan besar. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan di grup. Baik. Begitu, terima kasih. Saya akhiri ya. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf atau penjelasan yang kurang jelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mohon izin ya saya